Halo Shalom teman-teman di Siut semua, welcome home. Saya mengucapkan selamat datang di ibadah di Siut kita, di online service kita. Nggak lupa menyapa teman-teman yang ada di Premier. Halo teman-teman, boleh ucapkan welcome home ke teman-teman yang hadir juga. Mari kita bagikan sukacita kita kepada teman-teman kita yang hadir dan mengucapkan juga welcome home buat teman-teman yang melihat ibadah ini, menyaksikan ibadah ini ataupun beribadah bersama kita baik di pagi, siang ataupun malam. Saya mengucapkan welcome home pada kita semua. Sebelum kita mulai, kita mau baca satu ayat, dua sebenarnya. Itu ada di Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Nah, bunyinya seperti ini teman-teman. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saya undang kita semua, kalau yang bisa bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri. Kalau yang teman-teman harus duduk, silakan duduk. Tapi mari sama-sama kita dengan sikap hormat mau membacakan ayat ini bersama-sama pada Tuhan untuk menyatakan isi dari ayat ini yang begitu powerful tentang Roh Kudus. Saya akan bantu aba-aba di hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, amin teman-teman. Jadi Tuhan akan memberikan penolong yang lain katanya ya. Bukan pasangan hidup ya, tapi Roh Kudus ya, penolong yang lain. Bukan pasangan hidup sekali lagi, tapi Roh Kudus. Tapi kalau mau minta pasangan hidup juga boleh. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita teman-teman. Kita mau naikkan sama-sama pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. This song karangan Father. Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are the spring of hopefulness. No love compares to the love that you give. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heaven shining. Light up your fire upon our city, break every chains. You are our freedom, reign over us as we come. Touch our spirits now. Shelter to all the shelterless, armor to all the armorless. You are our tower of defense. You see the depth of our heart. You will restore the missing part. You are the one who makes things new. 'Cause no love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heaven shining, and light up
fire upon our city. Break every chain. Yes, you are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky, the heaven shining. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reigns over us as we come. Touch our spirits now. Whoa, Jesus, open the sky, oh Lord. Let Him open the sky. Open the sky, the heaven shining, and light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky, the heaven shining, and light up your fire upon our city, and break every chain. You are our freedom. Reign over us as we go. Open the sky, forgiveness flowing, and rescue our soul from sin and darkness. We stand in awe. You are our freedom and reigns over us as we come. Touch our spirits now. Amen. Yes, let you open the sky for us, Lord. Open. There is hope in you. There is hope in you. Let heaven come, let heaven come, let heaven come, let your will be done. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is
Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven, earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Jesus, Father, let heaven come. Oh, let heaven come. 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 Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. King of kings, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours, power, yours forever. Amen. Oh, 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 forever. Amen. Forever. Amen. Forever. Amen. Ooh.
us more, fill us more. Let your kingdom come. Let heaven come, oh God. Jesus our Father. Buat dia, hanya buat dia. Naikkan ini nyanyianku buatmu Tuhan. Biar manis kau dengar, biar yang terbaik yang keluar dari hatiku. Oh, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus jamah kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu lebih lagi. Oh, is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Forever, amen. Dear Father in heaven, forever, amen. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian
yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Di tempat termulia. Ini rinduku Tuhan, kerinduanku selalu dekatmu. Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Katakan kerinduanku, kerinduanku selalu dekatmu. Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian
pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Yesus, bagimu Tuhan, bagimu segala hormat pujian, segalanya untukmu ku sembah. Kudus, 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 kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu yang indah ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau bukan melihat persembahan kami, tapi Engkau melihat siapa yang memberi sembahan itu Tuhan. Engkau gak melihat penyembahannya, tapi Engkau melihat penyembahnya Tuhan. Dan itu matters Tuhan. Ini adalah persembahan yang di mata standar dunia, di mata standar musikal, di mata standar apapun Tuhan di dunia ini, mungkin bukan yang sempurna, bukan yang perfect. Tapi seperti firman-Mu katakan Tuhan, bahwa Engkau gak melihat rupa, tapi melihat setiap hati kami Tuhan. Bapa, selidiki hati kami Tuhan. Apakah ketika kami menaikkan lagu-lagu ini, ketika kami menaikkan kata-kata firman ini Tuhan, apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Selidiki kami Tuhan, dan terus ajar kami Tuhan, sampai akhirnya nanti Kau mendapati setiap kami setia Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan yang dapat kami naikkan dengan setulus hati kami, dengan segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, bahwa ini adalah untuk kepentingan setiap kami, bukan buat kepentingan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau lanjutkan mendengarkan sharing Tuhan. Saya percaya biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu berasal daripada Engkau. Biar setiap kami Tuhan boleh juga punya sikap hati yang baik, punya sikap attitude yang baik. Saat kami duduk, kami benar-benar mendengarkan dan memperhatikan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami menghormati hamba-Mu Tuhan, kami sedang menghormati Engkau. Ketika kami sedang mendengarkan hamba-Mu yang bicara, kami sedang mendengarkan Engkau Tuhan. Hati Tuhan, biar firman ini menjadi iman buat setiap kami, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi terlebih Tuhan, ajar kami untuk bukan jadi pendengar saja, tapi juga jadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak muda tempat ini Tuhan, biar Kau percaya bahwa pujian dan penyembahan yang kami naikkan bersama-sama Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Hai semuanya, wow luar biasa pujian dan penyembahan yang hari ini teman-teman yang mengajak kita semua untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Satu hal yang memberkati saya lewat kata-katanya Thomas, di mana bahwa perfect itu mungkin bagi dunia biasa aja lewat pujian dan penyembahan yang diajak tadi. Tapi buat Tuhan, saya percaya dengan hati yang tulus yang kita naikkan kepada Tuhan, bagi Tuhan pasti wow. Amin. Ya, saya percaya teman-teman dimanapun berada sepakat dengan saya. Ya, tentunya thank you buat tim PW yang sudah melayani dengan sepenuh hati, ya kan? Dan jangan lupa juga buat teman-teman kita yang ada di belakang layar, pasti mereka yang udah berjadi lelah menyiapkan semuanya ini sehingga ibadah online kita bisa berjalan dengan baik. Teman-teman silakan aja chat, say thank you dengan teman-teman semua. Oke. Kalau hari ini kita akan dilayani oleh seorang pastor yang luar biasa tentunya. Dan beliau adalah wakil gembala di Growth Center Church. Dan juga masih aktif di marketplace di bidang strategi dan education. Pastinya akan banyak pesan-pesan Tuhan yang akan mau Tuhan sampaikan buat kita semua. Tapi sebelum kita sambut beliau, saya harap nanti teman-teman bisa mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai, karena kita akan ada perjamuan kudus. So, mari kita siapkan hati untuk diisi kebenaran. Are you ready guys? Mari kita sambut Pastor Timothy Oro. Halo DC Youth, apa kabar? Salam kenal, nama saya Timothy Oro. Teman-teman bisa panggil saya Timi, Kak Timi kali ya, karena umur kita lumayan. Saya berterima kasih sekali buat kesempatannya saya boleh melayani di DC Youth. Dan walaupun sayangnya kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi saya percaya Roh Tuhan melintasi lebih besar, lebih kuat dari semua keterbatasan manusia kita. Amin. Jadi walaupun kita online kayak gini, saya terlalu percaya Tuhan Yesus tetap bisa kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup teman-teman. Amin. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu walaupun secara online nggak masalah. Kami tetap bisa terima kuasa-Mu, kami bisa terima ajaran-Mu, kami bisa terima sesuatu yang akan mengubah kami, bukan cuma membuat kami merasa lebih enak Tuhan, bukan cuma bikin kami senang dengerinnya, tapi kasih kami kekuatan supaya kami bisa menjalaninya. Kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, bukan cuma jadi pendengar, apalagi hanya menjadi penikmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang lakukan perkara besar Tuhan buat kami saat ibadah ini Tuhan. Kami berdoa biar apa yang kami dengar boleh jadi kekuatan kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau sanggup. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sanggup melakukan semua lebih besar daripada yang bisa manusia pikirkan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan mau tutup bungkus firman-Mu hari ini. Ini adalah Engkau sendiri yang berbicara, biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, kami menikmati, tapi kami juga melakukan Tuhan. Makasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap terima firman-Mu yang terbaik. Haleluya, amin. Saya dapat tema yang menarik sekali teman-teman, dan saya suka banget sama tema ini, karena tema ini mirip-mirip sama film yang saya suka banget dulu. Sekarang sih masih, cuman terutama dulu ya, waktu saya masih kecil tuh dulu ada seriesnya. Kalau teman-teman mungkin kayak nggak tahu, film ini emang ada seriesnya, bukan cuma film bioskop doang Kak. Enggak, dulu tuh sempat ada seriesnya. Nama filmnya adalah Mission Impossible. Ya kan, teman-teman pasti udah familiar lah sama filmnya. Dan makin lama makin kesini juga bagus banget gitu. Ratingnya yang terakhir kan, saya lupa deh, Fallout ya terakhir, Mission Impossible yang terakhir itu tuh ratingnya tinggi banget. Saya kaget gitu, maksudnya film action tapi ratingnya tuh bisa kayak film drama sophisticated gitu. Karena emang bagus banget makin lama ya Mission Impossible. Dulu tuh ada seriesnya teman-teman. Dan saya pertama kali tahu Mission Impossible tuh bukan film Tom Cruise yang pertama, bukan Mission Impossible 1. Saya tahu Mission Impossible tuh justru dari seriesnya dulu. Saya ingat, wah kok ini secret agent kok keren banget ya, bisa kayak ganti-ganti muka ya kan. Dan mereka tuh dulu sama, di seriesnya juga mereka tuh tim kecil gitu. Saya suka banget sama teamwork. Jadi pas saya lihat, wah ini keren banget. Ternyata saya baru tahu itu adalah adaptasi dari film. Sampai sekarang masih tetap keren banget.
Kalau di Mission Impossible itu kan makanya namanya kan Mission Impossible ya, karena kayak misi-misinya tuh mustahil gitu. Tapi yang saya suka kontradiksinya teman-teman. Judulnya Mission Impossible, tapi sebenarnya nggak ada yang impossible gitu buat mereka ya kan, kayak emang semua tuh susah banget, terutama yang Fallout kemarin ya, itu kan kayak apa ya, misinya tuh hampir ya itu udah impossible gitu, sulit sekali gitu misinya. Tapi ternyata bisa juga tetap dilakukan. Makanya mungkin ada istilah gitu ya di dunia ini, nothing is impossible ya kan. Bahkan kita sendiri anak-anak Tuhan kita percaya, bahkan ada lagunya kan, nothing is impossible. Dan kita amini, kita percaya nothing is impossible. Cuman teman-teman tahu nggak, ada satu yang memang impossible. Ada satu hal, terutama dalam kerohanian kita ya teman-teman, yang impossible, yang nggak bisa emang kita lakukan. Hah? Wah, apa tuh Pastor? Kok impossible? Bukannya nothing is impossible? Kan Pastor baru bilang, bahkan kita punya lagunya nothing is impossible. Wah, ini salah tafsir nih atau apa? Bener teman-teman, ada satu hal kok yang impossible untuk kita manusia lakukan. Apa itu? Saya mau ajak teman-teman baca di Roma 7 ayat 19. Dan yang menarik ya, ini yang tulis nih Paulus loh. Orang yang apa ya, secara teologi itu tuh dalam banget, dan secara relationship sama Tuhan dia kayak wah, dia cinta mati-matian sama Tuhan, semuanya all out, dia tinggalin semuanya kenyamanan hidupnya untuk cari itu, untuk kejar Tuhan, untuk beritakan kebaikan gospel gitu ya. Tapi orang sekualitas Paulus mengakui ada satu hal yang mustahil dilakukan sama manusia. Walaupun dunia ini nih kayak bahkan baik sekuler maupun rohani gitu ya, kita di gereja maupun di luar sama, di luar ada film Mission Impossible, kita di dalam gereja ada lagu Nothing is Impossible gitu. Tapi ternyata ada satu hal yang impossible untuk manusia lakukan. Apa itu? Roma 7 ayat 19. Dan ini menariknya ya, Rasul Paulus nggak kasih tahu secara literal gitu ya apa itu satu hal yang nggak bisa manusia lakukan. Tapi kalau teman-teman baca, teman-teman dalam hati pasti mikir, iya bener, ini gue banget nih, gue berusaha kayak gimana pun gue nggak bisa beresin ini. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Teman-teman ngalamin ini nggak? Kalau mau jujur, saya mau jujur, all the time saya ngalamin ini. Bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, malah yang tidak aku kehendaki yang jahat yang aku perbuat. Bahasa gampangnya gini, gue udah tahu itu jelek, gue udah tahu itu bukan jelek, gue tahu itu salah, gue tahu itu dosa, apalagi gitu ya, tapi tetap gue lakukan. Dan sebaliknya, gue tahu itu kebenaran, gue tahu ini yang Tuhan mau, gue tahu ini menyenangkan Tuhan, tapi nggak gue lakukan. Itu bahkan Paulus bilang ini nih nggak bisa kita hindari. Mau kita kayak gimana pun gitu, dalam tanda kutip, wah serohani apapun. Ini Paulus kurang rohani apa lagi, teman-teman familiar kan ya sama Paulus. Sapu tangannya sembuhin orang. Teman-teman, sapu tangan sembuhin orang tuh kurang rohani apa lagi gitu kan. Tapi Paulus mengakui, bahkan Paulus pun mengalami ini. Bukan apa yang dia kehendaki yang baik yang dia perbuat, malah yang dia tidak kehendaki, yang jahat yang dia bikin. Teman-teman ngalamin? Saya ngalamin. Makanya di ayat 24-nya Paulus sampai bilang gini, aku manusia celaka. Ini Paulus yang ngomong, aku manusia celaka. Nih perhatikan lanjutannya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bayangin gak? Sampai Paulus ngomong kayak gitu karena dia udah apa ya, kayak frustrasi banget. Gue kan anak Tuhan ya, gue kan membawa kabar baik ya, gue percaya sama Tuhan Yesus, gue melakukan ini itu. Istilahnya gue rohani banget. Kayak teman-teman sampai ikut ibadah youth ya kan, rohani banget nih. Tapi kenapa ya hal yang kayak gini tuh gue gak bisa beresin. Gue mau melakukan yang baik gak gue bikin, gue gak mau melakukan yang jahat malah gue bikin. Gue tahu gak boleh kurang ngajar sama orang tua, tapi kok gak tahan banget, akhirnya gue bentak orang tua. Padahal itu gak boleh. Gue tahu gue harus tolong orang yang susah,
Tapi kok gue lebih sayang uang ya daripada sayang dia ya. Akhirnya gue nggak tolong. Ya kan? Gue tahu nih ini nih bisa dipakai untuk melakukan kebaikan, tapi gue tahan. Atau sebaliknya, gue tahu nih kebiasaan buruk gue ini harus gue lepas, tapi gue tahan. Ya kan? Itu kita bukan sih kalau teman-teman mau jujur? Makanya saya bilang ini mission impossible. Yang kali ini beneran impossible. Tom Cruise aja nggak bisa selamatin kita dari ini, teman-teman. Karena itu yang manusia alami. Kita mau bikin yang baik, nggak kita bikin. Kita nggak mau bikin yang jelek, malah kita bikin. Malah kita jadi lebih suka bikin yang jelek. Abis itu kita nangis. Abis itu kita, oh, maaf Tuhan, aku salah. Kebayang nggak? Kita begitu terus, tau nggak? Itu udah mission impossible buat kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya, Pastor? Gimana caranya supaya saya bisa keluar dari lingkaran ini? Gimana caranya supaya saya bisa menang dari mission impossible ini? Kalau filmnya aja sebenarnya bisa, semua misi-misinya impossible, tapi Tom Cruise and the crew berhasil menyelesaikan misi itu, harusnya saya juga bisa dong, Pastor. Harusnya kan saya percaya sama Tuhan Yesus. Masa sih Tuhan Yesus nggak bisa tolong saya di sini? Benar, teman-teman, Tuhan Yesus bisa kok. Tuhan Yesus bisa banget. Karena tadi ayat 24-nya ya, Paulus kan bilang, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau teman-teman lihat ayat 25-nya, ini Paulus bilang, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bisa, dan memang Tuhan Yesus yang punya jawabannya. Di dalam Tuhan Yesus memang gak ada yang mustahil. Kita mustahil. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri melakukan yang baik, karena kita ini ada sin inherited ya, kita ya lahir dalam dosa gitu ya. Makanya kita percaya Tuhan Yesus udah mati untuk tebus dosa kita, dan di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit untuk jadi teladan kemenangan buat kita, supaya kita juga bisa jadi umat yang berkemenangan, jadi pribadi yang berkemenangan. Tapi harus lewat Tuhan Yesus tuh, karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus aja akhirnya mission impossible itu bisa kita jadikan possible. Baru kita bilang nothing is impossible. Tapi tanpa Tuhan Yesus, kita nggak bisa beresin ini. Kita akan tetap lakukan sesuatu yang jahat padahal kita tahu itu jahat, dan kita tetap nggak lakukan yang baik walaupun kita tahu itu baik. Hanya dalam Tuhan Yesus. Paling nggak itu jawaban pertama, teman-teman. Kalau teman-teman masih anggap Tuhan Yesus tuh cuman kayak sekedar nama-nama, oh saya Kristen dari kecil, jadi katanya sih kalau Kristen tuh berdoanya sama Tuhan Yesus. Nggak gitu doang, teman-teman. Tuhan Yesus itu tuh adalah satu kuasa pribadi yang di dalamnya tuh ada kuasa. Kuasanya terlalu besar sampai maut pun nggak bisa kalahin dia. Apa buktinya? Dia memang mati, tapi di hari yang ketiga dia bangkit. Dan kalau teman-teman baca di kitab Yohanes, di situ ditulis dia serahkan nyawanya sendiri, tidak ada yang ambil nyawanya dia. Jadi dia bukan dibunuh oleh maut, dia serahkan nyawanya. Artinya dia yang kasih, bukan maut yang ambil. Bayangin gak betapa powerfulnya Tuhan Yesus. Dan kenapa dia serahkan nyawanya? Karena dia mau tukar dengan kita yang harusnya mati. Karena tadi sin inheritance kita lahir dari dosa, kita harusnya mati. Karena Tuhan adalah kudus, dosa itu tuh menjijikkan, gak bisa nyambung. Tapi karena Tuhan Yesus mau sama kita, karena Tuhan segitu mengasihi kita, dia mau bersekutu lagi sama kita, dia mau punya relationship sama kita. Tapi dia tahu kita pasti mati karena dosa kita. Dia bilang, you know what, gue yang tukar, gue yang bayar, biarin mereka hidup, gue yang mati. Tapi itu pun gak bisa hentikan Tuhan Yesus, teman-teman. Di hari yang ketiga dia bangkit. Mission impossible itu tuh milik Tuhan Yesus, bukan milik kita, teman-teman. Nah, saya boleh masuk ke prakteknya. Oke, jadi gimana? Itu kan tadi konsepnya, Pastor. Saya ngerti, makasih Tuhan Yesus. Kuasamu itu gak ada yang bisa kalahkan, bahkan maut, apalagi dosa. Artinya saya bisa hidup melakukan yang baik, dan saya bisa hidup tidak melakukan yang jahat di dalam Tuhan Yesus. Tapi gimana caranya, Pastor? Ini caranya, teman-teman. Teman-teman lanjut di kitab Roma. Teman-teman akan temukan Roma 12 ayat 1. Masih Paulus yang tulis. Roma 12 ayat 1 tulisnya gini. Ini Paulus yang bilang,
Karena itu, saudara-saudara, nah karena itu, jadi dari semua tulisannya dia tadi kan Roma 7 ya kita baca, jadi Roma 7, 8, 9, 10, 11, dari semua tulisan dia ini kesimpulannya. Karena itu saudara-saudara gitu ya kesimpulan. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu, perhatikan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati loh, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman percaya sama Tuhan Yesus, tapi kalau teman-teman mau sungguh-sungguh yang hidup ya, bukan cuma teori, bukan cuma konsep. Teman-teman sungguh mau hidupi setiap hari bisa melakukan yang baik dan setiap hari bisa untuk bilang tidak terhadap yang jahat. Ini ya teman-teman, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Terus ada tulisannya kan yang kudus. Itu kan yang menjauhkan kita dari Tuhan kan. Tuhan kudus, kita berdosa, tapi karena sudah dijembatani oleh darah Yesus, kita bisa masuk lagi, kita bisa punya relationship lagi sama Tuhan. Dan kekudusan ini ternyata ada bagian dari usaha kita. Gimana caranya kita persembahkan tubuh kita supaya jadi persembahan yang kudus. Nah, apa sih Pastor hubungannya? Saya agak-agak ngerti deh ini hubungannya, ini apa ya maksudnya? Mission Impossible, terus Yesus, terus kenapa tiba-tiba sekarang jadi persembahkan tubuh? Kalau untuk mau melakukan yang baik, apa hubungannya Pastor? Teman-teman perhatikan ya, saya udah mau selesai. Kita singkat aja karena ini sebenarnya simple. Saya nggak bilang gampang, tapi sebenarnya simple sekali. Kalau kembali ke Roma 7 ayat 24, kalau teman-teman ingat, Paulus bilang gini kan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari apa teman-teman? Dari tubuh maut ini. Siapakah yang akan melepaskan aku? Jadi dari Roma 7 Paulus komplain soal aduh dia berdosa, dia nggak bisa hidup benar. Dia arahkan komplainnya dia itu kepada tubuh teman-teman. Yang jadi masalah kita tuh daging nih teman-teman, tubuh ini nih. Roh itu tuh mau melakukan yang baik. Makanya kan kalau teman-teman familiar sama ayatnya, roh itu penurut tapi daging itu apa? Lemah. Karena memang benar, roh kita tuh kuat, tapi kita hidup di dalam apa nih teman-teman? Daging. Ini daging ini yang dalam bahasa Paulus tubuh, the flesh nih. Kita hidup di dalam tubuh yang udah tercemar, yang bikin kita nafsu, yang bikin kita jahat, yang bikin kita iri. Itu tuh ini nih, karena tubuh kita ini nih, ini daging nih, dia pengen ngerasain yang enak nih. Teman-teman kalau misalnya sakit diapain? Dielus. Tubuh kita tuh pengen yang enak teman-teman. Makanya Paulus bilang, siapakah yang bisa menyelamatkan aku dari apa? Nih, dari tubuh nih. Dari tubuh yang cuma pengen enak aja nih, teman-teman. Makanya, hubungannya apa sama yang tadi kita baca barusan, mempersembahkan tubuh? Kalau menurut Paulus yang jadi masalah kita adalah tubuh ini, artinya supaya kita lepas, kita harus persembahkan tubuh kita. Make sense kan akhirnya, teman-teman? Jadi teman-teman next time kalau baca ayat ini mempersembahkan tubuh, teman-teman jangan bayang, oh ini kok Kristen nih agama cult gini ya, oh ini kan kok serem gini ya mempersembahkan tubuh. Bukan itu teman-teman, bukan, teman-teman jangan bayangin kayak apa ya, kayak meja persembahan terus ditikam gitu. Enggak serem kayak gitu. Persembahkan tubuh tuh maksudnya, Tuhan, tubuh ini nih bahaya banget buat aku serahkan sama Tuhan karena aku nggak bisa handle tubuh ini. Gitu maksudnya mempersembahkan tubuh teman-teman. Nothing scary about mempersembahkan tubuh. Nothing apa ya, heavy, nothing apa intimidating about mempersembahkan tubuh. Teman-teman jangan mikir kok mempersembahkan tubuh, wah ini Kristen nggak fun banget nih. Enggak. Mempersembahkan tubuh justru itu baik buat kita karena Tuhan tahu tubuh ini nggak membawa keselamatan teman-teman. Makanya Paulus sarankan kalau lo mau hidup baik, lu mau berhasil menjalankan mission impossible ini, lu bisa hidup sebagai orang benar gitu istilah dalam hidup yang penuh dengan godaan, dengan tekanan ini, persembahkan tubuhmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak kuat nih hadapin ini. Tuhan aku bahaya nih kalau nonton ini terus. Nangkep gak teman-teman maksud saya? Nangkep ya, mudah-mudahan. Sebenarnya sederhana banget kok. Saya udah mau selesai. Saya cuma mau tutup sama ini, prakteknya. Prakteknya gimana nih Pastor? Next time, kan ini kita ngomong mempersembahkan tubuh ya, untuk menang, untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Next time,
Kalau teman-teman masuk dalam godaan gitu ya, bukan yang teman-teman cari sendiri. Kalau yang teman-teman cari sendiri itu obrolan lain ya. Itu ya ada sesuatu yang harus kita beresin tuh. Ya kan, masa kayak gue mau nonton film porno gitu kan, kayak gue mau bunuh orang, wah itu bahaya ya gitu. Kayak gue dengan sengaja pengen bikin orang tua gue sakit hati kan, ya kan, itu sih sakit memang gitu. Itu butuh penanganan lain gitu ya. Cuman for our normal life yang kita tahu kok ini nggak baik, tapi kok kita lakukan ya. Kita tahu ini baik, tapi ini nggak baik, tapi kok kita tahu ini nggak baik, kenapa kita lakukan? Sebaliknya kita tahu ini baik, tapi kok ini nggak baik kok masih kita lakukan ya, yang kayak gitu, yang day to day aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen kayak gitu, dan tiba-tiba di tengah jalan teman-teman masuk dalam godaan gitu ya, teman-teman berdoa, bilang sama Tuhan, aduh aku nggak kuat nih, kasih tahu sama Tuhan. Itu tuh teman-teman mengekspos kejahatan itu. Dan ini yang iblis nggak mau teman-teman lakukan. Makanya ini sebenarnya sederhana sekali, tapi ini powerful banget teman-teman. Kalau ada apa-apa, saat daging teman-teman ini pengen mengajak teman-teman melakukan sesuatu yang nggak baik, teman-teman kan tahu itu nggak baik, ya kan? Teman-teman tahu kok itu nggak baik. Tapi kok nggak bisa ya? Kok ada kecenderungan, kok pengennya ikut ya? Kok pengen ya? Gitu. Nah, kalau kejadian kayak gitu, teman-teman langsung bilang, enggak, saya maksudnya bukan langsung berdoa gitu di tengah jalan kayak teman-teman jadi bingung gitu, teman-temannya kalian kayak ini anak kenapa nih tiba-tiba gitu. Tapi dalam hati teman-teman bisa bergumul, Tuhan tolong, aku nggak kuat loh nih. Itu yang iblis nggak mau teman-teman lakukan sebetulnya. Makanya iblis juga bilang kayak, oh kamu harus selalu kuat, kamu harus jadi apa adanya di hadapan Tuhan, mengaku kalau kita nggak kuat, itu tuh justru yang Tuhan mau loh. Karena dengan kita mengakui bahwa kita nggak kuat, artinya justru kita juga mengakui cuma Tuhan yang kuat. Saat kita mengakui Tuhan aku nggak sanggup, itu juga mengakui bahwa cuma Tuhan yang sanggup. Dan iblis nggak mau itu. Iblis nggak mau kalau teman-teman sadar Tuhan sanggup. Itu makanya firman yang sederhana ini nih mencoba ditutup-tutupin sama iblis. Makanya sampai kayak kalian dengar mempersembahkan tubuh, wah ini serem ya, wah Kristen kok serem. Enggak, itu justru indah banget teman-teman. Kalau teman-teman takut, kasih bilang sama Tuhan, aku gak kuat nih, tolong aku Tuhan. Bilang sama Tuhan, Roh Kudus saya jamin, karena saya juga, ya namanya juga kita manusia ya, saya sering mengalami ini. Tapi saya praktekkan ini, saya langsung Tuhan tolong. Aduh ini kalau dilanjutin ini bisa bahaya, Roh Kudus. Dan percaya sama saya teman-teman, kalau teman-teman sungguh-sungguh, teman-teman gak niat melakukan itu, tapi daging kok ngajak gitu ya, itu kalau teman-teman berdoa, Roh Kudus tuh akan turun dan kasih ketenangan. Roh Kudus akan kasih kekuatan dan bilang, udah emang gak perlu kok Tim. Dan tiba-tiba saya kuat. Dan ini bukan hal yang kayak practical 5 step gitu, bukan, karena ini kan hidup orang. Ini nih hidup dalam, ini mengalahkan kedagingan gitu loh teman-teman. Caranya mengalahkan kedagingan cuma Roh Kudus yang bisa. Tapi makanya hal praktis yang saya bisa bantu teman-teman untuk berhasil melewati mission impossible ini, next time kalau daging ini minta untuk melakukan yang jahat, teman-teman langsung kayak, Tuhan tolong aku gak kuat, dan ngaku. Bukan kayak, oh tolak di dalam nama. Ya itu oke, cuman itu kadang-kadang jadi denial ya gitu. Lebih baik kita chill aja gitu, relax. Tuhan tolong, gawat nih Tuhan, be real, gak usah kayak wah aku tolak. Itu biasanya justru 5 menit kemudian bablas. Itu biasanya 5 menit kemudian jadi ngelakukan tuh, karena ngotot gitu, karena denial. Gimana kalau kita chill aja, waduh Tuhan gawat nih Tuhan, gawat banget, tolong Tuhan, aku gak kuat Tuhan, tolong, aku gak mau. Tapi ini daging, apa adanya di hadapan Tuhan teman-teman. Nanti Tuhan akan kasih kekuatan buat kita, karena Tuhan udah menang lawan maut. Cuman masalahnya kita mau datang sama yang menang atau sama yang kalah. Yang menang lawan maut siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan Yesus kan, bukan kita. Dan kita pikir kita bisa menang lawan godaan ini. Kita pikir kita bisa menang lawan kedagingan ini. Cuman Tuhan Yesus yang bisa, karena cuman Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, bukan kita. Next time kalau ada
kedagingan pengen coba goda kita, gak usah ngotot, langsung bilang, Tuhan tolong. Teman-teman coba nego sama maut, sama dosa, sama kayak Hawa. Coba andaikan Hawa pertama kali ular itu bilang Hawa, oh masa sih bla 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 bla, Hawa langsung kaget, wah gawat nih. Hawa langsung teriak, Tuhan tolong. Tapi kan ini enggak, Hawa berusaha untuk kayak nego balik gitu. Itu yang bahaya dari manusia, berusaha, kita pikir kita bisa lawan dosa, nego-nego balik sama dosa. Enggak, kalau ada apa-apa, kalau kedagingan pengen goda kita, kita langsung bilang, Tuhan tolong dong, Tuhan, aduh Tuhan kasih kekuatan buat aku. Percaya sama saya, kalau teman-teman beneran gak mau, Tuhan akan kasih kekuatan, dan Tuhan yang udah, Tuhan Yesus yang udah kalahkan daging, dia akan bantu teman-teman. Baru di situ kita bisa bilang nothing is impossible. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus yang udah mati dan bangkit kalahkan maut. Amin teman-teman. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, makasih banyak buat firman yang sederhana ini. Kami berdoa biar ini boleh bukan cuma membuka pikiran kami, tapi juga jadi kekuatan buat kami. Kami jadi tahu, at least kami tahu bagaimana berdoa. Kami nggak paksa-paksa, kami nggak denial, kami nggak berusaha ngotot banget apa adanya. Kami real di hadapan Engkau. Kalau kami nggak kuat, kami bilang, karena Tuhan justru pengen hati yang hancur. Tuhan pengen kami ngaku, karena Tuhan anyway udah tahu apa yang terdalam dari hati kami. Kami nggak perlu tutup-tutup, kami bungkus-bungkus. Kami nggak perlu, kami apa adanya. Kalau kami nggak kuat, kami akan bilang, dan kami percaya Tuhan Yesus sanggup lepaskan kami, karena Tuhan Yesus sudah kalahkan maut. Pertanyaannya, apakah kami mau datang sama Engkau atau enggak? Jadi hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar Tuhan kasih kelembutan hati buat anak-anak-Mu DC Youth, untuk mau merendahkan hati mereka. Mereka nggak denial. Kalau ada apa-apa, mereka apa adanya juga ngomong sama Tuhan. Mereka nggak tutup-tutupin, mereka nggak sok-sok kuat, mereka nggak sok-sok rohani, mereka apa adanya di hadapan Engkau Tuhan. Mereka anak-Mu, mereka bisa ngomong apa adanya di hadapan Engkau, dan Engkau Allah sumber damai sejahtera akan bantu lepaskan kami semua dan anak-anak di DC Youth dari godaan daging ini, supaya kami bisa menyelesaikan mission impossible ini. Kami bisa hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Makasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, bagi teman-teman yang ada di rumah, saya mengajak kita semua supaya menyiapkan roti, anggur atau teh, supaya pelayanan perjamuan kudus yang hari ini boleh berjalan dengan baik. Yang boleh menerima perjamuan kudus adalah bagi teman-teman yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan sudah dibaptis. Mari kita mengangkat roti dan kita berdoa, di mana Tuhan Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur serta berfirman kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah pelayanan perjamuan kudus di siang hari ini bukan sebuah rutinitas bagi kami yang sudah percaya kepadamu, tetapi kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami ditebus dan kami menjadi layak. Dan sampai hari ini kami terus mengingat akan karya-Mu itu, dan kami juga percaya bahwa Engkau terus menebus setiap kami, bahkan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Firman-Mu berkata bahwa berkat ketika kehidupan kami terus berkenan di hadapan-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cause my heart is full and my soul is free. In my weakness you had a plan for me. Now I sing the song angels cannot sing. I have been reborn, I have been redeemed, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, 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 oh. Oke, saya percaya teman-teman semua sangat diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Dan kita juga berterima kasih buat Pastor Timothy Oro yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita siang hari ini dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau ibadah kami pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuntunan Tuhan buat semua pelayan yang ada, biarlah berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak muda yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun mereka berada, Engkau terus yang menyertai dan memberkati, melindungi kehidupan mereka Bapa. Senantiasa Engkau menuntun di dalam segala hal, dan cinta akan kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Pastor Timothy Oro. Mari Tuhan, terus Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi, dan perlengkapi lebih dahsyat menjadi saluran berkat dimanapun dia berada untuk memberitakan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Allah. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Roh Kudus akan menyertai-Mu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput saya dan saudara sampai kepada kekekalan. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you guys.